apa kabar yang ada di studio dan apa kabar yang ada di rumah. Saya Elsa Sabrina akan nemenin semuanya, tentunya dalam acara OSIS, obrolan santai inspiratif. Sebelum Elsa mulai bincang-bincang nih, Elsa akan memperlihatkan tayangan video. Mari kita lihat videonya. Nunik Restu Rahayu merupakan penyanyi cover kelahiran Subang 8 Oktober 2003. Penyanyi yang sangat mengidolakan artis Lesti Kejora ini kerap tampil di acara pentas seni. Nunik mulai dikenal sejak ia membagikan video cover lagu milik Lesti yang berjudul Ada Cerita ke kanal YouTube. Ada cerita di kehidupan nanti kita bertemu, kan ku pastikan kita bersatu. Selain itu, wanita 17 tahun tersebut juga memiliki karakter suara khas mirip Lesti Kejora. Nunik berharap dari aksi panggung dan video cover lagunya tersebut, ia dapat menjadi penyanyi profesional yang sukses seperti idolanya. Nah, itu tadi tayangan video. Daripada penonton makin penasaran, langsung aja yuk kita undang bintang tamunya, Nunik Restu Rahayu. Halo Nunik. Halo. Silakan duduk. Nunik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nunik akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya untuk saat ini sih ya kalau kesibukan biasa gitu ya, rebahan ya gitu. Tapi alhamdulillah untuk 1 minggu kebelakangan ini alhamdulillah baru beres bikin video klip gitu aja. Nah, Nunik kan suka musik banget nih. Nunik mulai belajar musik itu tuh dari mana? Belajar musik untuk belajar musik sih dari SD kelas 3 gitu kan. Udah mengenal musik gitu. Terus dari situ juga Nunik juga untuk seneng musik kayak gini sekarang gitu kan. Alhamdulillah ke bawah-bawah sama ya, karena Nunik itu seneng banget gitu kan sama suaranya Lesti Kejora gitu kan gitu. Awalnya itu kan Nunik itu gak percaya diri bahwa Nunik itu bisa nyanyi gitu kan. Nah, terus setelah Nunik biasa gitu kan di sekolah gitu, di SD itu nyanyi biasa gitu. Lalu Nunik itu disuruh ikutan paduan suara pupuk katanya gitu. Nah, terus di situ Nunik yang nyanyi utamanya itu. Nah, di situ Nunik kok bingung, emang Nunik bisa nyanyi gitu kan. Lalu udah di situ udah kepilih ya gitu kan. Alhamdulillah dari situ Nunik ningkatin lagi terus bakat Nunik gitu kan. Terus belajar supaya gimana sih kedepannya buat suara Nunik tuh bisa lebih-lebih gitu kan dari yang udah-udah gitu kan. Nah, mulai Nunik sejak belajar musik itu sejak kapan? Belajar musik itu iya itu barusan dari kelas 3 SD gitu kan. Cuman mengenal musik itu dari pas awal adanya Lidah Dangdut, pas banget yang nyanyinya itu pesertanya itu Lesti gitu kan. Dari situ. Nah, ada nggak sih prestasi Nunik yang
Ada nggak sih prestasi yang Nunik dapatkan selama berkecimpung di dunia musik? Alhamdulillah ada sih gitu kan dari segi musik ya itu Nunik punya prestasi nyanyi gitu kan. Dari situ awalnya itu dari waktu kelas 3 SD, terus pas kelas 5 SD-nya itu kan ada lomba kan gitu. Ada lomba, lalu di situ Nunik ikut lomba gitu kan. Tapi di situ cuma dapat juara 3 favorit ya, alhamdulillah segitu juga kan. Tapi Nunik itu di situ masih tetap belum yakin gitu bahwa Nunik itu bisa nyanyi, suaranya bisa bagus gitu kan. Tapi orang-orang tetap suruh nyupport lah gitu kan, nyupport Nunik, kamu bisa, cina katanya gitu kan. Lalu di situ kan kelas berapa ya? Kelas 3 SMP gitu kan. Ada lomba dari sekabupaten gitu. Nunik itu kan udah lama nih ya nggak nyanyian gitu. Lalu Nunik suruh ikut apa sih lomba nyanyi gitu kan. Lomba nyanyi sekabupaten. Nah di situ Nunik nggak nyangka gitu kan kalau misalkan Nunik bakal jadi juara 1 sekabupaten itu gitu. Nah di situ Nunik alhamdulillah dapat juara 1 sekabupaten. Terus ada nggak prestasi yang lainnya gitu? Jadi kayak ngasah kemampuannya Nuni gitu nyanyi. Ada nggak prestasi yang lainnya gitu selain itu? Kalau di luar bidang musik sih ada sedikit banget kan. Apa ya, Nunik itu baru nggak tahu kenapa Nunik tuh pengen gitu kan jadi penari gitu kan. Nah di situ Nunik tuh bilang ke ibu-ibu, Nunik pengen apa sih, pengen eskul tari gitu kan. Terus pengen masuk sanggar juga kata aku tuh. Gak usah sanggar katanya gitu kan. Udah masuk eskul tari aja katanya gitu. Nah lalu di situ nggak tahu kenapa gitu kan. Alhamdulillah Nunik itu apa ya? Bukannya ini kewujud lah, alhamdulillah itu kewujud gitu kan. Dibilang penari kayak orang-orang tradisional gitu kan enggak gitu kan. Maksudnya kan sedikit-sedikit belajar alhamdulillah Nunik bisa gitu kan. Sampai Nunik bisa kepilih dari acara sekolah gitu kan. Bahkan segitu juga alhamdulillah yang namanya orang kepengen gitu kan udah kewujudin ya seneng gitu. Iya. Rasa seneng, rasa bahagia gitu. Apalagi orang tuanya Nuni, bahagia pastinya. Nah, sering nggak ikutin acara-acara gitu Nunik? Event. Dulu-dulu sih alhamdulillah itu sering ada apa ya? Sering banyak orang yang ngundang Nunik gitu kan, suruh ngisi acara pernikahan, lalu ulang tahun gitu kan. Nah tapi untuk sekarang gitu kan lagi masanya pandemi gitu. Jadi ya baru sedikit-sedikit lah, baru sekarang ini baru ada lagi gitu kan, ada yang ngundang-ngundang lagi gitu. Tapi ya nggak kayak dulu gitu, dulu kan alhamdulillah lah banyak gitu kan. Tetap jaga kesehatan juga ya buat Nuni dan pemirsa di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap mentaati protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, kalau boleh tahu tuh tadi di mana aja gitu Nunik ngikutin event-event itu? Nah, Nunik itu ikut event itu kalau yang sering itu ya waktu itu tuh ya kan di Subang gitu. Lalu pas waktu kenal-kenalnya sama Bapak Eko Soekarno gitu kan. Iya, jadi Nunik dibawa ke Jawa Tengah, lalu ke Tasik, ke Garut gitu. Nah untuk nanti tanggal 4 sekarang gitu mau ada ke Surabaya gitu. Berarti banyak banget ya pengalamannya Nunik gitu. Alhamdulillah. Jadi bakat Nunik tuh udah ada gitu. Dinyanyi. Ya sedikit-sedikit ingin ngebantu kebutuhan orang tua juga gitu kan. Amin. Pasti orang tuanya Nunik juga ikut bangga dong sama Nunik, apalagi Nunik udah berbakat, tinggal diasah lagi kemampuannya Nunik. Nah, ada nggak sih pengalaman Nunik nih ketika Nunik lagi nyanyi nih, tiba-tiba tuh ada hal yang lucu dan susah untuk dilupakan gitu dan jadiin pelajaran gitu? Dibilang ada gitu, emang ada gitu kan. Ada 2 malahan gitu. 2 gitu kan yang nggak bisa Nunik lupain itu. Dari yang pertama itu Nunik itu pernah gitu kan
nyanyi gitu, tapi nada suara musiknya itu di naik sedikitnya. Jadi ke suara aku itu jadi ketinggian, orang ketinggian gimana sih, jadi nggak nyampe gitu kan, sampai kan kayak kecengklak lah gitu, bisa dibilang kecengklak gitu kan. Lalu itu juga yang kedua itu waktu pas manggung high heel-nya itu copot gitu kan. Ya untung di situ acaranya itu lagi istirahat gitu kan, lagi istirahat dulu. Nah lalu di situ ganti ininya sendalnya, kata aku tuh. Malu, untung pas udah beres, kata aku teh. Lalu di situ balik dulu lah ke rumah ya, untung di situ tuh deket lah gitu, lagi deket manggungnya. Jadi ke rumah dulu bolak-balik gitu. Lalu lanjut lagi. Iya, jadi pelajaran juga buat Iya, Nunik buat nanti kedepannya katanya jangan sampai kayak gini lagi, katanya gitu. Kalau mau ada acara apa-apa tuh diperiksa dulu, Cina, katanya gitu. Iya, maaf. Nah, tadi kan Nunik bahas tentang Lesti. Nunik bener nih, katanya ngefans banget gitu sama Lesti Kejora. Bukan ngefans lagi gitu kan. Kalau misalkan pengen banget gitu ketemu sama Dede Lesti gitu kan, terus ngobrol bareng, apalagi sampai kayak deket kayak temen gitulah, pengen banget gitu kan. Harapan Nunik itu dari kecil sampai sekarang itu pengen banget ketemu sama Dede Lesti gitu kan. Nah makanya Nunik itu pengen gitu kan munculin bakat Nunik gitu kan, supaya intinya Nunik itu pengen banget gitu, deket banget sama Dede Lesti itu ya, sampai bilang, Bu, gimana ya caranya supaya Nunik ketemu sama Dede Lesti gitu kan. Sampai pernah nangis gitu kan, pengen ketemu sama Dede Lesti gitu. Ya Niknya sabar, sok makannya, katanya wujudin cita-cita Nik, katanya gitu, buktiin kalau Nik itu bisa, cina gitu. Nah, lalu di situ aku juga sih mikir ya juga sih ya, aku harus bisa lebih, kalau boleh ini ya harus bisa lebih dari Dede Lesti gitu kan gitu. Pasti semoga aja nanti ketemu sama ya, masa orang aja yang nggak ingin gitu, maksudnya pasti ingin aja sih, maksudnya yang nggak kira-kira mau ketemu Dede Lesti bisa ketemu, masa aku enggak gitu kan. Aku juga harus kayak orang itu gitu kan, yang udah pernah ketemu sama Dede Lesti gitu. Pastinya bakal ketemu nih. Amin. Yang penting Nuniknya tetap semangat gitu ya, pemirsa ya. Nah, Nunik kan penyanyi cover nih. Ada nggak sih rencana Nunik itu bikin lagu sendiri? Dibilang rencana sih udah direncanain gitu. Malah udah bikin gitu kan. Cuman ya masih diulik-ulik gitu kan. Dari diulik-ulik itu ulik-ulik nadanya gitu. Soal lirik-liriknya sih alhamdulillah udah gitu kan. Cuman masih bingung sama vokal-vokalnya, belum ada yang masuk gitu kan dari lirik-lirik gitu yang lainnya gitu kan. Jadi sedikit-sedikit gitu. Coba sih kasih bocoran nih Nunik nih. Temanya Nunik tuh mau bikin lagu sendiri tuh apa? Temanya gitu ya, soal tentang cinta aja sih sebenarnya. Cinta ya ini. Para bucin nih, aduh, yang ada di rumah ini tentang cinta-cintaan. Ya gitu aja. Tapi masih diulik-ulik juga gitu. Iya, ternyata pemirsa temanya sangat menarik ya. Pemirsa pasti semakin penasaran. Tunggu aja nanti akan rilis lagunya dari Nunik. Tunggu aja ya. Amin. Nah, oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di OSIS, obrolan santai inspiratif. Seni broadcasting dan film dengan kompetensi keahlian, produksi, dan siaran program televisi merupakan sebuah program keahlian yang lahir di tengah perkembangan industri kreatif dan komunikasi yang semakin pesat. SMK Al-Huda menjadi satu-satunya sekolah swasta di Kabupaten Indramayu yang memiliki program keahlian ini. Di sini, siswa akan diajarkan cara memproduksi sebuah program acara televisi, sehingga mampu menguasai berbagai bidang pekerjaan yang ada di televisi dan film, seperti sutradara, juru kamera,
TV presenter, artistik fotografi, pengisi suara, editor, dan wartawan media. Hal ini bertujuan agar lulusan broadcasting SMK Al-Huda dapat menjadi seorang broadcaster yang handal dan siap terjun di industri kreatif. Oke, tetap setia di acara kesayangan kita. Nunik, coba sih Nunik nyanyi sedikit gitu. Nunik nyanyi sedikit, suaranya Nunik kayak gimana? Boleh? Sok kayak gimana? Sedikit aja. Pemirsa di rumah nih pasti penasaran nih sama Nunik nyanyi. Nyanyi itu aja ya, ada cerita ya. Sedikit aja. Hapus air mata yang mengalir di wajahmu. Tak perlu kau bersedih, cinta tak mungkin bisa untuk melebur menjadi satu. Karena kita berdua berbeda. Aduh pemirsa, suaranya bagus sekali, ya ampun. Ada ya suaranya kayak gitu ya. Nah, Nunik ini selain bisa nyanyi nih, bisa nari juga ya? Sedikit banget. Tarian Ya. apa gitu? Nunik sedikit apal sih tarian bentang panggung. Itu pun baru belajar. Itu bentang panggung tarian dari? Apa ya, lupa gitu. Dari Sunda. Sunda, masih Sunda, iya. Iya. Coba sih mau lihat nih, Nunik mempraktekkan tarian Sundanya kayak gimana? Coba berdiri Nunik. Kayak gimana? Oke pemirsa, ternyata Nunik selain bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa nari juga. Dia itu sangat multitalenta banget dan berbakat banget ya. Aduh, coba sih sedikit gimana? Saya mau tahu dong tariannya kayak gimana. Mau merhatikin juga gitu, Nunik. Boleh. Sedikit aja, satu gerakan atau dua gerakan. Aduh, nggak bisa kayak Nunik semuanya, nggak bisa. Yang ini aja ya, yang gini-gininya aja ya. Iya. Kayak gimana? Gini. Tuh kan, susah. Oh, kayak gini. Ini udah posisinya udah bener kayak gini. Gini. Lucu ya gerakannya. Oke, yuk kita duduk lagi yuk Nunik. Jangan kemana-mana, tetap di OSIS. Obrolan santai, inspiratif. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja?
Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.
nggak terasa nih pemirsa, kita udah di ujung acara nih. Padahal Elsa masih pengen bincang-bincang dengan pemirsa, tapi waktunya ini nih udah waktunya untuk udah terakhir. Nah, buat Nunik ada nggak nih pesan untuk pecinta musik? Dari Nunik gitu ya, buat orang-orang pecinta musik gitu kan, kembangin terus bakat kalian gitu kan, terus buktiin ke orang-orang bahwa kalian itu bisa ngembangin bakat kalian sendiri, dan buktiin juga ke kedua orang tua kalian gitu kan, bikin kedua orang tua kalian itu bangga sama kalian. Gitu aja dari Nunik. Oke, sangat memotivasi sekali ya. Terima kasih Nunik untuk waktu luang yang diberikan untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi makasih ya Nunik udah hadir di acara kita, dan semoga kita bisa berjumpa lagi. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk semua penonton yang ada di studio, yang ada di rumah sudah menyaksikan acara kita. Nunik ada penampilan spesial sebuah lagu untuk kita semua, dan saya Elsa Sabrina dan bintang tamu kita Nunik Restu Rahayu pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di OSIS, obrolan santai inspiratif. ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga engkau dan dia bahagia. Ku datang memberikan selamat, walau langkah kaki kamu, untuk kamu aku datang. Semoga
Selamat ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Dirimu dengan ikhlas, semoga engkau dan dia bahagia. Terima kasih.